Kan untuk mahasiswa ini ya kan pusing, stres ya kan, mau ujian ya kan, susun skripsi ya kan. Yang paling sering banyak itu saya ketemuin itu tangannya yang gratil ya kan. Gara-gara apa? Ini tangan waktu benerin jilbab masuk. Colok-colok kan. Kita bikin promo untuk mahasiswa. Halo Dok, selamat siang. Halo, selamat siang. Mungkin kita bisa kenalan dulu ya Dok. Boleh. Ini dengan Dokter Adi. Dokter Adi, lengkapnya Dok? Oh boleh. Boleh Dokter dong. Adi Wijayanto, MBiomed AAM SPB. Wah, apa tuh nanti ya? Iya. Lanjut Dok. Hai, saya Dr. Vincentius Febrianti, MBiomed AAM. Oke, dari gelarnya aja pada penasaran nggak sih apa? Kita kan kalau di kampus kita dengar gelarnya tuh Eskom, Mkom gitu ya. Hari ini dengernya Biomed gitu ya, AAM. Nah, mungkin salah satu dokter ini, Dokter Adi atau Dokter Vincent bisa jelasin kita sedikit tentang gelarnya nih? Boleh. Kalau maaf ya sebelumnya, kalau gelar dokter kan udah tahu DR depannya. Kalau yang masalah MBiomed ini S2. Jadi Oke. S2 M Magister Biomedik, tapi kita khususnya di bidang anti aging. Jadi Oke, makanya kita wah. gelarnya MBiomed AAM. AAM itu anti aging medicine. Oke, dinotis ya teman-teman, anti-aging medicine. Oke, sama berarti gelarnya ya Dok? Sama. Oke, Dok, sebelum kita lebih jauh nih ngebahas tentang ya karena anti-aging udah tahu dong arahnya kemana, ya kan? Mau tanya dulu Dok, tadi udah masuk datang ke kampus kita, first impressionnya tentang kampus kita gimana sih? Kalau saya bilang pertama kali saya datang itu terkejut sekali. Terkejutnya, wah ada kampus bagus kayak gini toh di Wah. Palembang ini. Dan bener-bener luar biasa kalau impression dari saya pribadi kan. Kok dari depan aja sudah tampak Looks. megah sekali, look sekali. Pas masuk memang megah, memang bagus sekali. Oke, alhamdulillah bagus ya first impressionnya. Ini enggak di set ya, ini langsung dari Dokter Adi ya. Oh, Dokter Vincent gimana? Saya sama Dokter Adi juga bilang, wah ini kampus Palkomtek yang di pinggir jalan ya kok, lumayan lah besar di Palembang gitu. Karena setahu saya yang di pinggir jalan hanya beberapa ya. Oke, wah terima kasih untuk first impressionnya. Satu lagi dari tadi di samping saya ada jadi cantik sih ya. Pernah lihat nggak nih? Jarang dipublish loh ini ya teman-teman ya. Jarang dipublish. Dan sekarang kita ke yang sebelah saya dulu dong sebelum ke dokternya. Panggilannya biasanya saya manggilnya Cece sih ya. Tapi hari ini boleh ayah manggil Cece ya? Iya boleh. Oke, Ceh, kenalan juga Ceh selain dokternya. Kenalan lagi? Gak apa-apa. Iya, saya Juli. Kebetulan saya warik 2 di Palkomtek. Jadi sekarang tertarik banget nih pengen podcast nih sama dokter. Pengen tahu ya di dunia kecantikan yang sekarang ini kan, waduh katanya menolak tua ya. Iya betul. Menolak tua, jadi sampai tua pun kita pengen perawatan terus gitu kan ya. Betul. Kebetulan kedatangan ahlinya di sini, Dokter Adi dan Dokter Vincent, yang spesialisnya juga anti aging. Dokter Adi juga bedah loh. Ya, spesialis bedah ya, Iya. Dok ya. Kita Iya. mau bahas ini nih, Ceh. Angka itu ya hanya angka gitu ya. Kan kalau Angka ditanya umur hanya angka. suka maju mundur nih, Ceh. Umur berapa sih? Aduh, gimana ya? Nanti kalau sebut kayak nampak lebih besar dari usia gitu kan ya. Iya. Jadi makanya kita kedatangan 2 dokter spesialis ini nih, Ceh. Mungkin Cece udah penasaran banget mau ada apa dulu yang mau disampaikan ke dokter ini atau mau ditanya gitu, Ceh. Iya nih udah banyak banget nih pengen ditanyain ini ya. Penasaran pastinya juga Palkom Store pengen tahu ya. Kita kupas tuntas di sini ya. Iya, dengan Dokter Vincent, Dokter Adi, ya. Boleh kita mulai? Ya, jadi sebelumnya nih ya teman-teman, Dokter Adi sama Dokter Vincent ini sudah berkecimpung di dunia kecantikan pasti udah lama dong. Dan beliau juga adalah dokter spesialis di salah satu klinik yang ada di Kota Palembang. Nama kliniknya dokter? Dr. Vincent Beauty Clinic. Oke, sekarang di mana nih alamatnya dok? Sekarang Dr. Vincent Beauty Clinic dari pindahan ya, dari tempat lama ke lokasi baru itu di Jalan Bangau nomor 57. Lebih tepatnya itu di Sate
sebelahan sate Padang. Oke, nah sebelah sate Padang tuh di Jalan Bangau. Catat ya, di Jalan Bangau nomor 57 ya Iya, tadi ya iya. Dok. Oke, sebelah sate Padang jualannya. Jangan lupa tapi nanti habis perawatan makan sate Padang. Iya, ada juga nih perawatan LRT ya dok ya. Iya, Jadi buat mahasiswa Pakomtek, ya pelajar dan mahasiswa ya, bisa. ada potongan nih harga dari Ada. 1.300.000-an ya dok ya. Iya, Hanya 1.350. 399.000. Nah, pas Wah, banget treatmentnya nih. mantap banget ya. Kita harus coba ya, kita harus Iya. coba. Kita tanya dulu nih, Mm-mm. dapat apa aja tuh dok? LRT Iya. itu dok. LRT itu apa sih dok? Karena Iya. saya kalau dengar kata LRT ingatnya kereta api dok. Iya. Iya kan? Iya, saya coba jelasin dulu awal mula asal kata LRT ya. Itu dulu waktu kami promosi LRT itu memang musim-musimnya waktu itu kita Pembangunan. Kota Palembang itu memang membangun LRT. Oh, jadi Jadi emang ada korelasinya sekalian gitu ya? diambil biar gampang diingat sama masyarakat. Sebenarnya LRT di tempat kita bukan like rail transit gitu bukan, tapi lightning repairing treatment. Jadi memang tindakan yang untuk memperbaiki keadaan kulit muka wajah. Oke. Ya. LRT sendiri di kita itu ada 3 treatment. Jadi 3 in 1-nya lah, kayak maaf sampo atau apa ada 3 in 1. Nah, di perawatan kita juga ada. Jadi yang pertama LRT itu ada yang namanya diamond peel. Diamond peel. Jadi oke. diamond peel itu sama kayak fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi kulit kayak yang bagian atas yang kulit mati, keratin biasanya kalau kita nyebutnya itu di diamond peel kayak di amplas halus lah. Pakai diamond peel ada Kata alatnya. Biar kulit-kulit yang mati yang tua itu terangkat. Setelah di diamond peel nanti ada tindakan kedua namanya ozone jet peel. Nah, ozone sendiri itu oksigen yang kaya dari O2. Ozon kan O3, sedangkan oksigen O2. Jadi fungsi dari ozone jet peel ini dia menutrisi oksigen ke pembuluh-pembuluh darah di sekitar muka karena kita tindakannya di muka. Jadi muka tampak lebih merah tapi bukan merah yang iritasi ya, merah-merah blampi-blampi gitu yang Oke, cumi-cumi Pumping. gitu ala-ala Korea Iya, gitu yang ya, pink-pink merah-merah gitu. dari blas-blasnya Jadi gitu ya. setelah di diamond peel dibersihin sel kulit mati, kita masuk ke ozone jet peel dikasih nutrisi oksigen. Baru yang ketiga namanya elektroforesis. Nah, elektroforesis itu suatu tindakan untuk memasukkan serum. Serumnya nanti disesuaikan dengan kondisi kulit muka pasien. Ada yang kulit mukanya pengen glowing, ada yang lagi jerawatan kita kasih serum-serum pencegah jerawat. Jadi dengan cara elektroforesis. Jadi dia perbedaan antara kutub plus sama minus. Jadi serum-serum itu gampang masuk ke Gampang dalam meresap ke dalam kulit. kulit. Jadi Ya. biasanya dari banyak pasien yang sudah mencoba perawatan LRT di tempat kita, hasilnya puas sekali. Soalnya langsung kelihatan hasilnya. Ada juga yang pasien lama kita sudah muter-muter, malah ada yang lucu lagi. LRT ini kan program kita yang buat namanya sendiri. Kadang datang ke klinik-klinik kecantikan lain, ada LRT nggak? Nah, mereka juga bingung tuh klinik lain, padahal ini kan cuman kita Beda yang buat istilah ya, istilahnya. ya. Nama tersendiri di klinik kan. Jadi LRT. identiknya klinik Dr. Vincent sama Iya. Dr. Edi itu dengan LRT Iya. ya. Oke, luar Boleh biasa. bilang ini Dicobain. best sellernya ini. Iya, best seller perlu kita Best coba seller. nih. Harus kayaknya harus Iya. ya, mengingat ya begitu ya tadi ya dok, lihat aja saya sama Dr. Vincent, lihat aja ya perbedaannya kelihatan antara yang dirawat sama yang biasa aja gitu kan ya. Jadi ya kayaknya memang harus banget nih Iya, kayak butuh dicoba. perawatan ya. Oke, dok, mungkin bisa tanya juga kan pada hal itu kalau orang awam kayak saya lah ya, awam nih, kadang suka bingung milih perawatan gitu kan, kadang ikut-ikutan, malah hasilnya ujung-ujungnya nggak sesuai juga sama kondisi kulit sendiri gitu kan ya. Karena biasanya kalau skincare atau perawatan kulit itu sukanya ikut-ikutan dok, misalnya temennya, kayaknya kamu bagus deh gitu ya, ikut dong, padahal belum tentu gitu ya. Nah, gimana sih dok kita itu bisa tahu bahwa perawatan sehari-hari gitu ya, baik krim malam istilahnya gitu atau yang krim pagi itu yang cocok buat kulit tuh yang bagaimana sih dok gitu? Boleh dokter Adi atau dokter Vincent? Oke, saya akan jelasin ya. Jadi pertama itu kan kalau bisa pasien itu pasti konsultasi dulu dengan dokter. Jadi dia konsultasi untuk menyesuaikan si kondisi
kulit pasien tersebut. Pasien berkeluh kesah, dok, kondisi saya gini. Kalau misalnya udah berkeluh kesah, nanti tinggal mungkin maaf seperti Mbak nih misalnya ya kan, misalnya Mbak pasien saya kan. Jadi eksperimen aja dong. Lumayan konsultasi gratis kan. Modus guys. Jadi kayak Mbak nih, kalau saya lihat nih mukanya tipe yang kering, cenderung kering ya kan. Yang kedua udah mulai tampak nih flek-fleknya sedikit. Ya. Nah, jadi kalau untuk Mbak tipe jenis perawatan apa atau krem apa yang cocok itu mungkin untuk ke paket brightening lunar. Di mana dia isinya ada sabun, ada toner untuk kulit normal. Terus yang ketiga ada krem pagi berupa sunblock, dan kremnya malam itu untuk pencerah. Nah, yang satu lagi ada iritasi. Anti iritasi itu dipakai kalau misalnya Mbak gatel, kering atau perih, itu baru dipakai. Nah, yang terakhir baru saya kasih ada serum. Nah, itu 6 rangkaian yang Mbak harus pakai di setiap harinya gitu. Oh gitu. Wajib nih dok ya, dari rangkaian sabun sampai ke yang tadi krim malamnya itu wajib dipakai semua nih dok? Wajib dong, kalau mau lihat kulit yang sehat itu wajib, jangan bolong-bolong ya kan. Paling males dok kalau mau krim malam gitu ya, apalagi udah begini, udah tidur langsung cuci muka aja kadang nggak pakai sabun gitu ya. Nggak boleh tuh. Tuh dimarahin. Iya. Jadi saya sedikit nambahin yang Dr. Vincent tadi bilang, kan ada krim lunar ya. Kebenaran kita juga memang punya krim sendiri. Jadi kita buat krim di Dr. Vincent namanya lunar. Jadi satu paket ada sabun, krim pagi, krim malam. Nah, biasanya itu kita untuk awal, apalagi pasien baru yang baru datang ke klinik kita selalu pasti kasih anti iritasi. Kenapa? Karena itu setiap orang kan kulit beda-beda. Iya betul. Iya kan? Beda-beda. Jadi belum tentu pakai krim kita pun cocok. Pasti ada faktor berapa persennya, misalnya 0, berapa pasti ada resiko Penyesuaian iritasi atau apa. Makanya untuk pertama kami selalu kasih anti iritasi. Nanti untuk berikutnya pembelian misalnya mau beli satu paket atau apa, kita selalu tanya anti iritasi masih ada nggak? Kalau masih ada diteruskan. Kalau seandainya ada iritasi, kalau dan nggak ada, kita bisa ganti anti iritasinya atau dipotong anti iritasi, ya berkurang juga diskon toh. Oh iya dong, gitu kan. Berarti emang ada tahapannya banget ya dok untuk kulit sehat ini. Karena stigmanya paling males itu pakai sunblock gitu kan. Ini di ruangan nih dok, pasti males dia pakai sunblock, melewatkan sunblock. Kalau sabun ya mungkin lah ya, pas habis kali sabunnya, terus sunblocknya males nih dok dipakai. Kira-kira tuh ngaruhnya besar nggak sih dok kalau sunblock gitu? Kalau kondisi kulit? Kalau sunblock gini Mbak, meskipun kita di dalam ruangan ini ya, sunblock itu memang penting nih. Penting itu minimal kita sunblock yang SPF-nya 30. Karena maaf nih, meskipun Mbak di dalam, kan sehari-hari kan Mbak pasti di luar dulu kan, di luar terus pada saat mobil ya kan. Itu penggunaannya dari rumah itu setengah jam sebelum kita keluar udah aplikasi si sunblock tadi gitu. Meskipun di dalam ruangan kayak misalnya front office depan itu kan sinar UVB, sinar UVB kan bisa mantul masuk juga gitu. Meskipun di dalam ruangan beda dengan yang paparan langsung dengan mataharinya gitu. Ini sunblock tuh penting banget, harus dipakai setiap hari ya. Bahkan untuk kulit yang maaf misalnya sudah flekan atau kulit yang tipis lah, kita bisa bilang itu yang kulitnya dulu maaf salah perawatan atau apa yang merah, jangankan sinar matahari loh, yang lampu ini aja dia bisa jadi inflek juga, dan itu sudah ada penelitiannya. Bahkan maaf kalau saya bisa bilang Dr. Tompi juga ada pernah kasih edukasi tentang pentingnya penggunaan sunblock. Bahkan malam pun kita kan nggak ada sinar matahari malam, di lampu-lampu biasa pun itu bisa mengakibatkan flek. Berarti kalau kita di dalam dari lampu juga bisa buat flek. Jadi harus pakai sunblock. Tapi lebih cenderung ke kulit yang sudah sensitif sudah atau sensitif apa. Banget ya dok. Tuh dengerin ya, sunblock itu Penting banget. Cece kayaknya udah nggak sabar Cece dapat konsultasi gratis. Iya, ada konsultasi gratis gitu di sini. Asik banget nih, mumpung dokternya ada di sini. Ya lanjut lagi dok ya. Iya boleh. Ya selanjutnya kita pengen tahu nih yang flek tadi ya. Oke.
ngatasinya gimana itu dok ya kalau seandainya Iya, sudah kalau- terjadi flek? Kalau udah punya kayak saya nih, udah kelihatan Treatmentnya apa ya kira-kira? Gimana ceritanya? Flek ya, flek ini problem lah, problem bukan cuman kita aja ya, tapi seluruh dunia. Tapi berhubung namanya Indonesia, iklim kita kan iklim tropikal. Kita nggak lepas dari yang namanya sinar matahari. Jadi ada banyak faktor penyebab flek. Kita bisa bedakan jadi 2 faktor dulu. Oke. Dari faktor dalam sama faktor luar. Nah, dalam bisa jadi bawaan dari kita sendiri, misalnya hormon. Jadi hormon biasanya cewek, cowok juga nggak nutup kemungkinan kadang cowok banyak flek juga, tapi biasanya dari faktor luar kalau cowok. Kalau cewek hormon, contohnya misalnya pemakaian alat-alat kontrasepsi, ya kan? Karena kalau hormon dia pengaruhnya hubungannya dengan hormon progesteron. Makanya kadang kalau kita ngatasin pasien-pasien dengan flek yang ada kaitannya dengan hormon, waduh setengah mati. Iya toh, kadang menipis atau bahkan hilang. Nggak berapa lama kemudian datang lagi, dok, obatnya nggak mempan dok, ini flek timbul lagi katanya. Padahal nggak. Jadi ada faktor-faktor tadi yang kita harus saling menjaga. Jangan mentang-mentang sudah perawatan, sudah ini flek bagus, yang faktor tadi nggak dijaga. Itu yang dalam misalnya hormon. Kalau hormon kan kita nggak bisa bilang, paling kalau misalnya pemakaian alat kontrasepsi misalnya kayak pil atau apa itu bisa dicegah. Terus yang faktor dari luar, nah yang paling penting faktor dari luar itu sinar matahari tadi. Sinar UVB itu jahat sekali untuk kulit kita. Makanya kalau kita lihat di luaran, kalau sering terpapar sinar UVB, apalagi terpaparnya sering sekali, itu bisa mengakibatkan ke depannya bisa kanker kulit. Kanker kulit ya, saya Iya, pernah no? baca info. Dan itu nggak bagus sekali buat kulit. Nah, jadi sinar matahari yang UVB tadi kalau kena ke kulit kita akan membentuk flek. Sebenarnya ini sistem mekanisme pertahanan tubuh kita. Kayak misalnya kita naik mobil, wah saya mau pasang kaca Ray-Ban yang berapa persen, 40%, 30%, atau biar apa? Biar pas di dalam mobil tuh nggak begitu panas gitu, ya kan? Beda yang 70% sama yang 30 misalnya kan. Yang 30, aduh masih agak panas ya. Pas yang 70 panas tapi agak adem sedikit. Nah, itulah nanti Ray-Ban itu kita ibaratkan dari pertahanan tubuh kita. Jadi sebenarnya flek itu dia mau buat sistem barier di kulit kita supaya sinar UVB itu jangan langsung kena ke jaringan dalam. Jadi dia buatlah yang namanya flek. Jadi pigmen melanin itu sebenarnya kayak gitu. Nah, bisa lagi yang ditambah bantuan tadi. Kalau kita kan pakai pakai pelindung yang ini kayak ditebelin kaca-kaca Ray-Ban-nya. Kalau ini bisa dengan penggunaan sunblock tadi. Makanya itu juga selain dari bantu, kalau dari dalam kan ngakibatin flek tuh jelek tuh. Makanya bantu pakai sunblock Berarti itu sebenarnya jelek. flek tuh pertahanan kulit sebenarnya ya, dok. Baru tahu juga nih Cik, sebenarnya pertahanan kulit. Cuma memang penampakannya nggak bagus ya. Itu faktor luar banyak. Salah satunya yang paling penting itu yang mengakibatin flek itu nggak jauh lepas dari sinar matahari, apalagi UVB-nya. Apalagi kita daerah Indonesia iklimnya tropis, nggak lewat dari sinar matahari. Itu juga di luar yang lain, misalnya kebiasaan memasak uap ini kan panas tuh. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa buat pori-pori, tapi everyday apa-apa. Misalnya, dok, saya suka masak, pas lihat mukanya memang flekan seluruh muka. Saya masaknya tiap hari dok, panas-panasan. Jadi saya nggak boleh masak lagi ya dok. Bukan nggak boleh masaknya, cuman kalau bisa yang uap-uap panas tuh jangan langsung kena ke muka. Itu kan sistem dari badan tubuh kita, muka kan ngebacanya, oh ini ada something yang mau nyerang ke dalam, makanya dia buat yang namanya barrier flek. Jadi penggunaan sunblock tadi salah satu untuk melindungi Membantu kulit juga. juga supaya fleknya nggak tambah banyak Iya. gitu ya dok. Kalau misalnya dari kliniknya Dr. Vincent sendiri, biasanya treatmentnya kalau untuk flek tuh gimana di sana? Yang udah terlanjur ada nih, kalau yang belum kan bisa mencegah mungkin ya lewat sunblock tadi. Nah kalau yang udah ada gimana dok? Nah, di klinik Dr. Vincent itu banyak, mau tindakan apa banyak, dari yang rate yang tinggi sampai yang rendah pun ada, ya kan? Jadi biasanya kalau misalnya untuk flek itu tergantung dari si pasien. Dok, saya pengen pakai krim aja, apakah bisa? Sebenarnya bisa,
cuman itu agak lambat ya kan. Tapi kalau mau agak cepat itu krem plus dibantu dengan tindakan, karena kalau krem itu hanya pasien untuk digunakan sehari-hari di rumah dan tindakan itu hanya on klinik ya kan. Nah kalau untuk treatmentnya sendiri biasanya yang pertama nih kita ada namanya pico laser ya kan. Pico laser ada juga kita untuk yang fractional, untuk flek juga ada, skin booster untuk flek juga ada gitu. Jadi nah sama tambah satu lagi di infus juga bisa ya, infus. Iya, infusnya infus. ini infus yang vitamin atau infus bagaimana nih dok? Jadi infus itu dia ada kandungannya glutathione, di mana fungsinya itu untuk menyamarkan si flek-flek tadi gitu. Jadi selain untuk menyamarkan flek, dia bisa untuk menyamarkan noda bekas jerawat gitu. Semuanya bisa semuanya ke situ. Oke, jadi banyak ya Cia sebenarnya treatment untuk flek di kliniknya Dr. Vincent. Kita aja nih yang baru tahu. Bisa Mampir infus dong. juga nih, Iya. infus glowing ya. Infus glowing. Iya, infus glowing bisa juga di Dr. Vincent. Nah dok, kalau misalnya kita udah infus glowing nih, maksimalnya berapa kali treatment ya baru mendapatkan hasil yang bagus gitu ya, kelihatan. Nah, itu paling banyak pertanyaan untuk ke saya, ya kan. Tapi itu saya kadang susah menebak, dok, kira-kira berapa kali ya saya kelihatan. Biasanya kalau infus yang saya jelasin ini, infus biasa satu kali yang kelihatan nih kulitnya jadi lebih lembab, itu kelihatan untuk satu kali infus ya. Nah, untuk kalau berapa kalinya itu tergantung dari pola hidup si pasien tadi gitu. Misalnya kerjaannya apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan ya kan. Seperti saya, meskipun saya di dalam ruangan, saya kalau keluar kayak semuanya serba panjang gitu. Sampai suami saya kadang marah ya kan, kamu nih takut banget matahari kayak vampir katanya gitu ya kan. Karena ibaratnya kan lumayan ya, perawatan kan mahal ya kan. Udah perawatan mahal, terpapar matahari sama aja bohong kan. Kadang saya suka bilang gitu, kalau misalnya pekerjaannya di luar lapangan, kalau kalian mau infus, saya bilang sih sama aja bohong ya kan, ngabisin duit ya kan gitu. Nah, makanya kadang kan mereka infus kurang lebih, kalau mereka ikutin cara saya, maksudnya ikutin aturan saya gitu, mereka ada protektif misalnya, ataukah mereka pakai body lotion yang sunblock SPF berapa, ataukah mereka ada protektif kayak pakai jaket atau kardigan lah gitu untuk menutupin, itu kurang lebih 3-5 kali infus itu udah kelihatan pencerahannya gitu. Nah, tone kulitnya kelihatan gitu, dari yang ini naik 2 tone gitu atau naik 3 tone. Oh, bisa sampai 2-3 ton ya dok? Udah kayak musik ya. Satu, dua ya. Tapi putihnya tuh nggak sampai putih yang kayak kita putih tengkor, yang putih mayat gitu enggak. Tapi dia putihnya sebatas yang dimana kita daerah tertutup putihnya itu ya segitu putihnya. Nggak bisa lebih putih lagi tuh enggak. Iya, nggak bisa kalau kita minum Coca-Cola sebut Bening ya, kelihatan. Oh itu hitam kelihatan. Jadi dia putihnya tuh cerah, putihnya tuh enak lah gitu. Nggak pucat, enggak. Berarti harus infus glowing nih. Saya basicnya kan tonnya agak gelap nih dok ya. Kalau infus glowing kira-kira ya tadi kata dokter mungkin lihat dulu area yang sering tertutup tuh paling cerah segitu berarti patokannya. Nah tuh jangan salah ya, kadang kan salah persepsi nih dok, kalau infus glowing tuh harus putih banget gitu, padahal kulit asli yang putihnya aja nggak seperti itu gitu ya. Membenarkan persepsi yang salah gitu. Nah, ini lagi dok, banyak banget yang nanya ya, fakta atau mitos. Kalau infus glowing itu bisa menyebabkan ginjal nggak sih? Iya, Itu kita serahkan coba ke dokter. Oke, spesialis nih dokter. Iya. Memang banyak sekali pertanyaan, dok. Infus atau injeksi vitamin C bisa buat gagal ginjal nggak atau gangguan ginjal. Nah, kita berkaca dulu untuk pasien yang ginjal, punya penyakit ginjal itu kita memang nggak saranin untuk suntik atau infus yang bahan-bahan yang mengandung, nggak cuman di kita aja ya, obat-obatan juga harus dibatasin karena itu mengganggu fungsi ginjal. Sedangkan ginjal sendiri kan fungsinya untuk detox, filterisasi lah. Jadi yang dia kan fungsi menampung darah, yang darah kotornya nanti dibuang dalam bentuk urea. Makanya kalau kita kencing itu baunya agak
pesing-pesing dikit itu dari ureanya. Nah, vitamin kita ambil contoh vitamin C. Vitamin C sendiri itu sebenarnya aman sekali buat ginjal. Kenapa? Asal kita minumnya cukup 8 gelas per hari atau 8 kali 250 cc air putih itu sudah cukup. Kenapa? Karena vitamin C seandainya kelebihan di dalam tubuh pun dia akan dibuang melalui ginjal. Jadi kalau kita minumnya cukup, vitamin C yang berlebih tadi dia malah keluar lewat ginjal, tidak memperberat fungsi ginjal, kecuali memang sebelumnya memang sudah ada sakit ginjal. Dan bahan-bahan yang kita gunakan untuk misalnya infus, injeksi itu benar-benar bahan-bahan yang sudah ternotifikasi atau Badan POM. Jadi kita nggak sembarangan dong, bukan kadang ada pasien, dok saya mau infus ini kok harganya di sana lebih murah di ini. Nah, saya nggak tahu. Saya bilang mau di mana lebih murah, tapi yang saya pakai standar di klinik kita itu bahan-bahan yang ternotifikasi aman. Kalau misalnya dari luar itu biasanya ternotifikasi FDA, Food and Drugs Administration. Kalau dari Indo lokal kita ternotifikasi Badan POM. Jadi ya mau lihat-lihat bahannya dulu, kayak tadi disebut sama Dr. Vincent, ada bahan pencerah glutathione. Aman nggak dok buat ginjal? Aman, asal yang tadi saya bilang minumnya minimal cukup. Ya kan, nggak usah suntik pun, nggak usah infus pun. Kalau kebiasaan kita salah, misalnya minum dikurang dari 8 gelas sehari, cuma 2 gelas, 3 gelas. Kadang pasien ditanya minum banyak, tapi ada nyampe 8 gelas. Enggak dok, banyak minum tapi cuma 2 cucup apa-apa kan nggak sampai 250 cc toh. Nah itu yang nggak usah infus, nggak ini, lama-lama nanti terganggu fungsi ginjal. Asal itu asupan cairan juga bagus, insya Allah nih aman gitu. Kan kita juga aman bagus. ya dok sebenarnya, tapi dengan catatan gitu ya, harus asupan cairannya air putih ya. Tuh, air Air putih, Iya. jangan air yang lain ya. Jangan air yang memabukkan. Air putih catat. Artinya aman. Kita Infus glowing itu garis aman, yang bawahi. penting banyak minum. Iya, cukup, asupan cairan. ya. Terus kalau misalnya udah infus glowing nih dok, ditambah lagi dengan yang vitamin yang ada mengandung glutathione tadi, boleh nggak sudah infus plus pakai vitamin makan ya? Suplemen, Iya. suplemennya. Gitu ya, suplemen. Kalau di jurnal ya, glutathione itu nggak masalah. Glutathione sebenarnya antioksidan. Apalagi kemarin waktu zamannya COVID ya, COVID-19 sampai 17. 19. COVID-19 ya. Itu glutathione dipakai juga untuk antioksidan dan dia bekerja bagus sekali di paru-paru. Sebenarnya glutathione juga bagus untuk hati. Kemarin ada penelitian, nanti saya kadang share jurnal tentang glutathione, it's good for paru-paru. Makanya kemarin waktu COVID kan lumayan tuh kita kena lockdown atau apa. Iya. Nah kita banyak permintaan dari pasien, dok ada antioksidan nggak selain vitamin C? Ya salah satunya itu glutathione oral itu bagus untuk fungsi paru. Dan ini saya tanya langsung juga ke dokter spesialis paru. Jadi dia kasih saya jurnalnya, dok ini adik tingkat saya kebenaran, bang ini jurnalnya tentang glutathione bagus untuk paru dan ini salah satu antioksidan yang bagus buat paru. Jadi yang nggak cuman paru, buat heper bagus, dan juga punya efek untuk mencerahkan kulit. Emang kalau udah bahas tentang kesehatan, kecantikan kulit, aduh banyak sekali yang. Tapi ya tetap juga jangan mentang-mentang bagus ya. Iya. Kita kayak obat aja kan ada aturan Ada pakai. aturan. Iya. Misalnya Dosis sehari aja. 1 kapsul. Dosis Saya pengen langsung cerah, sehari langsung 10 ya. Overdosis. Harus memang sesuai dengan ini ya. Harus Kita sesuai makan pun Aturan. everyday kita makan toh. Cuman kalau makannya kebanyakan apa-apa Iya, lama-lama kan betul. bisa ada penyakit-penyakit yang lain. Jadi disesuaikan saja. Tetap harus mengikuti aturan ya. Iya. Aman. Aturan pakai. Apalagi nih saya masih banyak ya sebenarnya. Banyak banget Bingung. sampai bingung ini mau nanya apa. Bingung mau kupas apa lagi. Iya, mau kupas apa lagi. Tapi kayaknya ini yang paling bermasalah nomor 2 deh. Kalau tadi kan flagnya kita bahas dong. Kayaknya selanjutnya yang paling banyak masalah Saya tahu deh. dokter udah bisa nebak nih. Saya tahu deh. Berat badan. Itu buat kita dok ya, para cewek dok. Enggak dok, ini kan kalau teman-teman di Palkomtek ini kan mahasiswa usianya masih pada muda-muda nih dok.
yang paling sering, kadang ada yang cerita gitu ya, masalah jerawat dokter. Jerawat. Iya, Bukan jerawat berat ini. badan. Oh, salah ya, jerawat dulu mahasiswa ya. Mahasiswa, Oke, kan oke. adik-adik yang nonton kan kebanyakan Hmm, mahasiswa nih. hmm. Walaupun sebenarnya ada juga yang seusia saya gitu ya kan, nggak usah sebut lah ya dok. Saya malu. Jadi jerawat itu gimana ya? Kayaknya susah nomor 2 deh setelah flek gitu ya kan, karena kadang muncul, kadang tiba-tiba enggak. Kalau yang jerawat yang sekali-sekali muncul sih nggak apa-apa, karena kulit kan hidup ya kan, masa nggak ada jerawatnya satu aja sekali gitu, aneh juga. Tapi kalau yang udah banyak banget gitu jerawatnya, entah karena ya mungkin salah pemakaian produk atau apa gitu tuh, gimana sih cara ngatasinnya? Dalam tanda kutip udah banyak gitu jerawatnya di muka, plus bekasnya tuh. Waduh, komplit. Iya, komplit jerawat dan Komplit. bekasnya. Karena kan ada jerawat yang sampai bekas hitam-hitam banget Oke, gitu kan dok. Iya. Jadi dibilang Berbekas. flek bukan, tapi bekas jerawat. Oke, kalau saya jujur li ya. Jujur. Li. Kalau saya lebih senang mengatasi pasien yang jerawat dibandingkan Flek. flek. Karena apa? Kalau jerawat itu kan di luar permukaan kulit ya, jadi kita kelihatan ya kan. Sedangkan kalau flek kan dia di dalam, kayak kita meramal-ramal sedalam apa flek itu ya kan. Ahli Feng Shui ya. Nah, kalau untuk jerawat ini kita ada tingkatan. Ada jerawat ringan, jerawat sedang, dan jerawat berat. Nah, tingkatan jerawat ini disebabkan oleh ada beberapa faktor, ya kan. Pertama faktor dari dalam, dan kedua itu faktor dari luar. Tetap sama kayak flek Tetap tadi. flek juga ada juga. Faktor yang dari dalam mungkin ya kan, untuk mahasiswa ini ya kan pusing, stres ya kan, mau ujian ya kan, susun skripsi ya kan, mulai nih hormonnya pada keluar semua, mulai jerawatnya pada keluar. Yang kedua, atau kurang tidur ya kan, juga keluar ya. Tapi selama saya pasien ini, faktor yang paling sering saya banyak ketemuin itu faktor yang dari luar. Pertama ya mungkin dari air yang nggak cocok ya kan. Yang kedua mungkin debu ya kan, mahasiswa kadang kan bawa motor atau apa kan, debunya nempel. Yang ketiga, ini yang paling sering banyak itu saya ketemuin itu tangannya yang gratil ya kan, jerawat yang sudah ada nanah, nah kan. Saya ini dok, maksudnya gatel dok, kalau lihat ada nanah sedikit saya pencet, dia bilang gitu kan. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau ada jerawat atau apa, diemin atau datang ke klinik kita suntik gitu. Tapi kadang pasien kan males lah, cuman satu, sudahlah dipencet kan. Akhirnya P. acne, jerawat itu tadi ada bakteri kan namanya P. acne. Nah P. acne itu yang tadinya satu, dia menular dari ke bawah gitu. Itu bahaya banget berarti ya kalau mencet jerawat yang tadinya satu, bisa jadi banyak. Apalagi pencetannya tuh nggak sampai habis, nggak tuntas. Nah itu kalau tuntas berabe lagi, bukan lagi jerawat, sekar, bopeng. Itu yang banyak kalau misalnya bekatnya itu dalam-dalam. Ya yang tadi bilang kan noda-noda hitam itu mungkin masih bisa kita atasin ya kan, di laser 1-2 kali itu masih udah bisa hilang ya kan. Tapi kalau sekar atau bopeng itu nggak bisa 1-2 kali, lama butuh prosesnya. Dan di klinik itu tindakannya pertama itu bisa pemakaian series acne luner. Terus saya bantu kalau memang dia jerawatnya yang bernanah atau yang berat, itu saya bantu dengan obat minum sama injeksi. Oh, harus pakai obat minum ya? Iya dong, karena kan dia ada peradangan, terus dia juga bakteri, ada infeksi, yang paling penting infeksinya itu harus kita atasi. Dibunuh dulu bakterinya gitu. Baru nanti kita treatment. Jadi kalau misalnya jerawatnya udah pada mati nih, metong ya kan, tinggal bekas-bekas atau apa, baru kita tindakan misalnya apakah dia mau laser ataukah dia mau peeling. Itu tergantung dari si kondisi pasien. Apakah misalnya dia bopeng, ya kita bantu dengan laser atau skin booster. Tapi kalau dia cuman hanya bekas-bekas jerawat aja, di peeling juga bisa, atau di LRT pun juga bisa. Oke, tetap LRT. Untuk mahasiswa kan, LRT, nih ya kan, vouchernya 400.000 loh. Dokter bawa apa nih dok? Boleh dok, nggak apa-apa, dijelasin apa tuh dok? Jadi ini kita di klinik ini lagi ada promo grand opening relocation ya kan. Jadi kita punya berdua ide, Dek,
gimana ya nih kita bikin promo untuk mahasiswa atau misalnya siswa-siswa SMA gitu ya kan yang mau mencoba-coba perawatan, biar mereka nggak salah produk atau apa, kita bikin voucher biar pengenalan, oh ini lo aman lo untuk usia 17 tahun gitu. Oke, aman nih. Aman sekali. Dan ini sepupu-sepupu saya aja yang 12 tahun, 13 tahun saya rekomen ini itu bagus karena kan di usia itu hormonnya pada nggak stabil ya, pada beruntusan gitu. Kalau didiemin kan kasihan. Ya kan muka kan aset ya Mbak ya. Betul sekali dok ya. Jadi luar umur biasa. berapa dok boleh perawatan itu? Kalau saya bilang umur ya, sama kayak kita analogiin sama kayak sakit. Ya kalau memang lagi sakit, mau umur berapapun, mau baru keluar pun langsung diobatin. Misalnya ada jerawat, baru misalnya umur SMP lah, masih umur 11-12 tahun, tapi sudah mulai banyak jerawatnya, apalagi yang terindikasi suka dipegangin, dipencetin, tangan kan kadang kotor, belum yang lain-lain, belum kena rambut, belum apa, kan dia infeksi. Namanya infeksi berarti ada kuman yang tadi kayak Dr. Vincent sebut P-acne, Propiani acne, itu harus diobatin. Jadi untuk kasus-kasus tertentu kita nggak bisa, "Woi dok, boleh nggak umur segini aja baru diobatin?" Nggak, sedini mungkin kalau memang ada kendala. Dalam hal ini misalnya jerawat di umur 9 tahun atau 10 tahun sudah harus diobatin. Jadi kalau misalnya untuk perawatan standar, misalnya kulit nggak terlalu bermasalah, mungkin home care aja masih bisa. Tapi usia tertentu kan kulit ini tumbuh, kadang dia regenerasi, yang kulit bagian atas itu mati, nanti akan digantikan sama kulit yang bagian bawah, terregenerasi kayak gitu. Nah, mulai umur 22 sampai 24 mulainya itu pergantian atau regenerasi sel kulit ini sudah mulai melambat. Tadinya per 2 minggu kita ganti kulit, jadi makanya dengan cuci muka, sabun-sabun biasa aja, nggak usah perawatannya ini sudah yang cerah. Ini di luar jerawat ya, yang memang nggak ini, dengan home care aja sudah bisa. Tapi pas umur 40 misalnya, 30-40, kok cuci muka aja masih kelihatan kusam ya, belum lagi faktor di luar kan, sinar matahari atau apa. Jadi memang kita harus lihat kasus per kasus. Jadi kalau misalnya kayak jerawat tadi, di usia kapanpun dia ada jerawat, jangan sampai yang terjadi banyak kan mereka 1-2 mereka pencet nggak sadar, tiba-tiba pas sudah kuliah atau pas ini bolong gara-gara ketidaktahuan yang waktu muda. Gitu ya. Itu yang saya nanti juga mau edukasi kalau bisa sebanyak mungkin tentang perawatan kulit usia dini. Jadi termasuk jerawat atau apa itu jangan dipencet-pencet. Benar kata Dr. Vincent. Saya memang klinik Dr. Vincent sudah 10 tahun ya ada di Palembang. Tapi terutama pribadi saya sudah 13 tahun kecimpung di dunia kecantikan. Penyebab jerawat itu paling banyak faktor dari luar, 70% itu faktor tangan yang dari luar. Kenapa? Tadinya misalnya cewek mau datang bulan, kan hormon nggak stabil nih, suka timbul 1, 2. Nah, pas habis mandi, bagusnya nggak ada kaca. Kadang kalau ada kaca, mereka lewat, balik lagi di depan kaca. Apa nih katanya kan? Nah, dari sana mulai. Tadinya cuman yang belum nanah, yang cuman bentol kecil aja. Apa nih ya? Apa ini mencet? Nah, tangan kan kita belum tentu bersih. Untuk waktu habis mandi oke lah bersih. Tiba-tiba 1-2 jam kan kita udah pegang apa aja. Tangan ini kan sumber ini. Pegang. Tadinya 1-2. Apalagi kalau sudah terinfeksi kuman yang tadinya ada nanah dipencetin kan ini keluar ke sekitar. Nah, itu yang dari 1 kadang banyak. Terus satu lagi yang sekalian edukasi sedikit untuk yang berjilbab. Kan tadi udah dibilangin faktor penyebab yang paling banyak dari luar itu tangan. Saya juga banyak ketemu pasien lokasi-lokasi tertentu, apalagi yang pakai hijab. Di sini ya, pakai hijab. Ya, gara-gara apa? Ini tangan waktu benerin jilbab masuk. Colok-colok kan? Masuk ke sini. Satu. Yang kedua, ada yang posisi di sini, dia pakai jarinya kayak gini toh, yang ini. Iya, kan benerin sini. Jadi di sini. Terus ada lagi yang ketiga, lokasi 3 tempat di sini. Nah, jadi di sini gara-gara kayak gini, yang di atas pakai jari, yang di bawah kayak gini. Wah, saya sering sekali. Nah, makanya kalau yang kayak gitu saya paling enak.
coba atasin tangannya dulu. Soalnya kalau mau benerin dari luar aja, jangan sampai tangan ini kena. Apalagi untuk maaf mahasiswa atau apa di luar, misalnya maaf naik motor aja sudah pegang apa-apa kan kita belum tahu. Belum tentu bersih ini tangan kan. Dengerin kan, jangan atasin tangannya dulu, tangan. Belum lagi yang faktor dalam kan stres, pori-pori besar itu kan termasuk dari sana juga. Betul. Dokter emang tahu banget ya kalau yang pakai jilbab emang yang area sini nih yang paling banyak sering. Iya, kena karena jerawat. pengalaman sering Mbak, ya. bukan tahu juga, tapi karena datang pas maaf berjilbab. Di mana dok? Dari depan bersih kan? Begitu Pas dibuka. di sini dok. Kirinya juga enggak? Iya dok. Kan pasti ada samping. Kenapa di sana aja pilih tempatnya dok? Iya, pilih jerawat ya kan. Lupa ya. Itu berarti udah memang banyak yang terjadi kayak gitu. Udah 13 tahun, Cek. Saya sih kayak gitu udah sih. Iya ya, saya sering banget kayak gini-gini ya. Saya sih alhamdulillahnya nggak ada dok. Ya, Kalau amin, dibuka amin, dok. amin. Cuma Aminnya bersih ya. Adanya tadi kata dokter Vincent flag-flagnya udah nongol gitu ya. Karena saya malas pakai sunblock sih dok, itu saya akui. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Apalagi nih Cek, banyak nih. Bisa-bisa kita berjam-jam deh di Kita sini. kan ngomongin promo nih. Oh iya. Tadi kan LRT udah nih. Hmm. Nah, ini katanya ada Pico Lip laser ya. Iya, ada. Gitu. Aduh, Pico Lip saya laser. udah ngitung budget Cek tadi. LRT lagi promo Iya, itu Pico Lip 99. laser. Gini Oh, nih budget, dok, Cek. bibir kita kan sering kering juga Oh, nih. iya. Kita butuh perawatan juga bibir. Aduh, semuka guys, muka bibir beda perawatannya. Iya, bibir Aset kita juga kan? aset. Iya, bisa jelasin nggak dok nih? Jadi gini, kalau misalnya untuk bibir itu kan kadang kalau cewek nih maaf nih kan suka pakai nih apa namanya lipstick ya Lipstick, kan, lipstick gitu. lah apalah segala macam. Mungkin nggak cocok di bibir di bibir orang belum tentu cocok di kita. Iya, Begitupun iya. juga krem kan. Nah, mereka pakai terlalu lama pakai lipstick atau apa, jadi kelihatan jadi lebih kayak kusam ya, Iya, hitam bukan hitam, hitam hitam, sih, hitam. ya kusam lah gitu Iya. kan. Nah, itu yang cewek. Tapi kalau yang cowok mungkin hitamnya karena sering ngerokok Ngerokok, ya kan gitu. Nah, kebetulan kita juga ada alat baru ini Pico Laser. Jadi kita ada namanya Pico Lips. Jadi dia fungsinya untuk ngerangsang kolagenisasi si kulit bibir ini biar dia lebih cerah tampaknya gitu. Dia selain itu juga kan dia ada metode panasnya juga ya. Dia ngerangsang si aliran pembuluh darah bibir ini biar dia enggak mati di situ. Maksudnya dia mengalirkan peredaran darah biar Biar lancar, kulit bibirnya jadi lebih cerah gitu. Terus tambahan yang perokok tadi itu kan biasanya maaf dalam kandungan rokok ada nikotin Nikotin, atau apa yang betul. bikin kadang kalau kita isep rokok kayak mbak nggak pernah ya, kami tahu cowok ini pengisap rokok kadang-kadang sekali-sekali kan isap kadang di ujung tempat busa atau Ya, apa ada itu kan busa ya. hitam atau Iya. apa. Nah itu kalau bertahun-tahun kan nempel di bibir, makanya itu bisa jadi hitam atau apa. Nah, laser Pico sebenarnya sudah lama ini laser, cuman kita baru datengin di klinik dokter Vincent karena banyak permintaan. Dia peka terhadap pigmen-pigmen kayak gitu, ya apalagi yang warnanya hitam. Oke. Jadi dia pecahin yang nikotin, apalagi kalau flek dia pigmen-pigmen melanin dia pecahin. Jadi fungsi tubuh juga yang tadinya pigmennya misalnya tebal, gede misalnya areanya 10, di laser tinggal 8. Di laser kemudian tinggal 4, 3 lama-lama jadi kecil. Nah, itu nanti dimakan sama sel sehat tubuh. Makrofag namanya fagositosis. Nah, yang tadinya tebal lama-lama hilang. Cuman itulah kadang pasien nih maunya instan. Itu Sabar, sudah iya, iya, dok. Di semua treatment misalnya scar pun, dok, sekali laser langsung hilang nggak? Ya kita mau lihat-lihat juga toh berapa dalam dia punya Sekar bopeng. scar atau bopeng. Kalau misalnya cuman bekas saja, sebenarnya kalau bekas jerawat nggak bopeng, nggak diapa-apain pun bakal hilang. Tapi Cuman waktunya lama. itu, waktunya. Kadang kalau yang bekas jerawatnya dalam, yang tadinya bekas jerawatnya gede, kan kelihatan dari depan aja gede, pasti dasarnya juga agak dalam. Nah itu bisa butuh bulanan, bahkan setahun pun pernah ada yang asal dia nggak bopeng, dia pasti bakal balik lagi ke kulit asli. Nah yang susah itu kalau sudah bopeng, apalagi maaf usia sudah di atas 25, kita mau ngerangsang pertumbuhan jaringan, kolagenisasi untuk umur-umur segitu kan sudah bukan masa pertumbuhan lagi. Ya kan kalau masih muda masih enak, masih Masih cepat di laser. Perbedaan misalnya
orang yang 17 tahun di laser, dirangsang itu cepat sekali naiknya. Tapi yang sudah 20-an atau bahkan 40-an, aduh lambat sekali sudah. Regenerasinya udah lambat ya dok. Jadi mendukung sekali memang regenerasi ya teman-teman. Wah, Bedanya dengan filler bibir apa ya dok ya? Nah, filler itu kita bedain. Kalau laser itu kan tindakan mekanik ya, kita tembakin Teknologi. laser. Kalau filler itu dia isi cairan. Jadi gel biasanya isinya hyaluronic acid. Itu aman karena di dalam tubuh kita juga dihasilin hyaluronic acid. Cuman banyak atau enggaknya tergantung dari ini, dari kemampuan tubuh. Nah, hyaluronic acid ini dia bagus untuk rehidrasi ya, kulit. kering Ya. tuh bagus Kulit banget. kering bagus sekali. Parasnya kulit Kalau kering. kita kurang minum, itu yang paling terlihat pertama kali itu di Bibir. kulit. Kulit. Bibir juga. dulu Ya kan, di kulit. Pecah-pecah nih bibir. Termasuk kulit Nah, bibir, itu. ya kan di kulit. Makanya kalau dulu waktu kita belajar di sekolah dulu, waktu masuk bagian anak, kita ngetes cara tahu dehidrasi atau enggak, kita cubit sedikit itu kulitnya. Jadi kalau misalnya kulitnya baliknya cepet, itu lumayan. Tingkat dehidrasinya belum parah. Tapi kalau sudah lambat sekali baliknya apa-apa, nah itu cara nilai salah satunya. Makanya pertahanan paling pertama buat kulit, apalagi kulit kering, banyak-banyaklah minum air putih ya, jangan air yang memabukkan. Minimal 8 gelas ya. Tapi kalau ditambah aktivitas yang lain, misalnya maaf, cewek-cewek kan biasa nge-gym atau Nge-gym, apa, olahraga. agak dilebihkan lah. Karena kan memang 2 liter itu untuk kehidupan yang normal. Kalau ditambah gym, apalagi sudah gym, main sepak bola, lari-lari lagi ya 4 liter lah kalau bisa. Tapi memang kebutuhan itu sudah dihitung rata-rata kita 2 liter per hari. Jadi yang tadi filler tadi hubungannya, filler tadi dia hyaluronic acid yang dimasukkan. Mengisi. Kalau laser kan dia Tindakan. mekanik Ya. tindakan. Kalau filler memang ada something, ada bahan yang diisi hyaluronic, dan itu tingkat kepadatannya juga beda-beda filler. Yang buat hidung agak padat, yang di bibir dibuat hyaluroniknya agak Nggak terlalu encer padat tapi aja. gel bentuk. Coba bayangin gel-gel kayak gel ultrasound. Kalau kita maaf USG kan ada iya, gel-gel. iya. Nah, ada yang tingkat kekentalannya itu beda-beda. Viskositas, Ya kan, kalau yang di hidung dia buat agak kental sedikit biar nggak geser-geser. Tapi kalau yang di hidung dimasukin filler hidung, masukin ke bibir, Doer. kaku. Iya kan, apalagi yang udah Doer, nikah iya, kan, iya, iya, pas iya. udah nikah bahaya dong. Kenapa nih gini bibirnya? Membleng. Jadi ya memang beda filler sama laser. Oh, itu ketahanannya biasanya berapa lama dok? Tergantung dari si Gaya hidup juga terus rata-rata juga sih tergantung dari 6 si bulan. produknya juga gitu. Oh, oke. Ada yang ya rata-rata kita ambil 6 bulan sampai 1 Tiga. tahun. Tapi itu nggak ada efek samping ya dok ya? Tergantung efek samping. Karena filler itu yang tadi saya bilang, filler ini kan gel. Ada yang agak padat, ada yang lunak. Nah, yang biasanya yang agak padat itu, kalau agak cair enak. Gel hyaluronic acid itu sometimes 3-6 bulan, ada yang bahkan 1 tahun klaimnya produk mereka itu bakal diabsorpsi. Diabsorpsi itu diserap sama tubuh. Nah, untuk kasus-kasus tertentu, untuk yang filler yang gel-gelnya agak kental, dia bisa menghambat. Sini kan banyak sekali pembuluh darah. Gak usah di muka deh, di tangan kita kesenggol dikit aja udah berdarah kalau ketusuk. Nah, yang bahaya itu kalau sampai si gel yang agak padat tadi menimpa pembuluh darah, menekan. Jadi aliran darah itu nggak lancar. Pernah banyak kejadian di filler di daerah hidung, dia sampai menekan pembuluh darah yang aliran ke mata ini sampai Necrosis istilahnya nggak dapet asupan suplai Oksigen. darah lagi. Oh iya. Jadi makanya kadang menghitam atau apa. Nah, itu yang edukasi juga. Iya. Kalau misalnya kita hobi filler, perhatiin kalau habis filler jangan langsung seneng dulu. Wah, hidungku mancung, oh bibirku tambah seksi. Perhatiin kalau ada tanda-tanda dia mulai kebiruan, kemerah, biru, nanti awal-awal kayak mati rasa atau apa, 2-3 hari apa-apa, kalau bisa secepatnya langsung ke dokter. Jadi filler itu ada ibaratnya kalau racun ada obat tawar. Filler pun gitu. Ada. Jadi ada untuk penghancur fillernya. Jadi dalam jangka waktu itu perlu perhatian Setengah after jam. setelah filler perlu diobservasi ya. Observasi. Kalau bisa 1 hari itu dilihat. Jangan sampai ada yang tanda-tanda
kebiruan, sakit atau apa itu cepet balik, kita harus hancurin dulu itu filler. Iya, Takutnya dia iya, menekan luridisasi. pembuluh darah tadi yang Wah, ini ilmu yang sangat bagus banget nih teman-teman ya. Jadi yang kepikiran buat filler, tadi tips dari Dokter Adi sama Dokter Fianisa. Waduh, gimana Cek? Pastinya Bener, harus Cek? yang Filler ya, klinik Cek? yang Iya. benar-benar Iya, nggak bener. sembarangan ya Iya. pastinya. Percaya. Harus dokter. Iya, Harus dokter percaya, yang tindakan. banyak dokter yang jago-jago. Jadi kalau bisa sih cari dokter yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi banyak tuh sekarang klinik-klinik tapi yang dokternya memang jago-jago juga. Jangan maaf yang bukan Salut. kompetensinya lah. Misalnya bukan dokter atau apa, suntik filler atau apa ya, itu Oh bahaya iya, sekali yang karena bukan spesialis. kita dokter biasanya sudah terlatih gimana cara ngatasin kalau seandainya terjadi komplikasi karena memang kompetensinya di sana. Betul. Gimana Cek? Filler Cek di sini? Sekarang hidung nih. Tadi kan dokter udah bilang nih, itu sama kayak tanam benang di hidung juga, beda kan yang di bibir. Sekarang itu juga ada nih, banyak banget wanita sekarang ya, cewek-cewek pengen banget hidungnya mancung Wow. gitu. Iya. Itu gimana dok treatmentnya? Bahaya nggak sih? Kalau- Bisa bergeser nggak sih? Kalau di Kalau- klinik Dr. Vincent itu kita ambil aman, itu kita main enakan benang. Benang Jadi aja. benang itu lebih aman dibandingkan filler, ya kan? Jadi kami lebih mainnya di benang. Jadi tanam benang kita tapi tergantung dari si hidung pasien tertentu kan. Ada yang batang hidungnya kelihatan, ada yang hidungnya minimalis, ya kan? Ceper ya. Ceper. Kalau mobil dulu mobil ceper, kalau hidung ceper nggak musim ya. Hidungnya ke dalam mancungnya kan. Sembunyi dok, coba sembunyi aja. Nah, jadi itu tergantung si pasien tadi kebutuhannya berapa benang gitu. Maksimal itu kadang kita pernah ngerjain itu 5 batang hidung dan 5 di bagian columella-nostipnya ini. Jadi kelihatan bener-bener kayak bule naik gitu. ya gitu ya. Bule tapi dia nggak sampai yang aneh gitu kayak gimana gitu, dia nggak, tapi dia kelihatan lebih natural. Dan kalau kita nggak ngomong pun orang nggak tahu gitu loh, benang gitu. Apa sih khasnya dok di tempat kita dok Iya, apa dong? untuk tanam benang? Kita ada namanya tanam benang apa kah? Kita Korean bikin nama three-way ya. Korean three-way. Jadi kita memang lagi musim kan sekarang kiblatnya orang-orang Korea. kita banyak kan Korea. Betul. Jadi kita ada teknik Korean three-way untuk rhinoplasty non surgery. Jadi kita tanam benang itu kan kalau misalnya operasi pernah lihat tuh ada benang-benang yang kadang harus dilepas Iya. jahitannya, Iya. kadang Dilepas tuh. oh ini kayak lem katanya, padahal itu dijahit dalamnya ada benang tapi nggak usah dibuka-buka lagi, dia akan meresap sama tubuh. Nah kurang lebih benang yang ditanam di hidung itu kayak gitu, jadi dimasukin benang yang meresap. Benang juga ada efek samping, jangan dikira nggak ada efek. Kalau dipasang sembarangan misalnya ukurannya nggak pas atau apa, nanti kan bakal lebih atau apa yang kadang kita nggak tahu. Kadang banget ya. pernah dengar kok Pernah denger. benangnya sampai keluar atau Iya. pasangnya nggak tepat, kok benangnya tembus Iya, kita iya. pasang di sini tembus di atas atau apa kan. Nah itu juga efek samping, salah satu efek samping. Tapi kalau dari kami pribadi, saya nggak bisa bilang mana bagus filler atau benang. Kalau kami pribadi di klinik, kami lebih seneng benang. Kenapa? Pertama Lebih safety. nggak bisa lebih safety juga kayaknya, Iya sih. tergantung operator ya. Oh, iya. Pertama ya karena memang diresap sama tubuh, terus dia memang ada mancing kolagenisasi. Ada jenis-jenis benang tertentu, tapi benang yang kami pakai sudah diteliti, dipakein mikroskop yang elektron yang pembesarannya elektron tuh 1000 kali atau apa lebih. Kalau yang biasa kan cuma 3 kali, paling besar 10 kali, ini 1000 kali. Setelah dipasang benang, anggap aja jariku nih benang masuk ya. Nah setelah dipasang, nggak lama dari pemasangan, kurang lebih berapa jam, 3 jaman kayak gitu, di sekeliling benang ini akan banyak kolagen yang berkumpul di sana. Kayak merangsang kolagen. Merangsang kayak mungkin apa dianggap benang ini aneh apa jadi ngumpul di sana semua kolagen. Jadi sometimes benang sudah teresap pun ini masih agak kelihatan lebih naik. Nggak ceper, terlalu ceper. Mungkin saja turun tapi nggak yang langsung habis. Nah filler yang saya pelajarin, filler setahu saya, filler ini pas dipasang bagus.
Tapi kita ini jangan lupa ada gaya gravitasi. Jadi waktu kita tegak, tidur apa-apa kan itu cairan namanya. Selalu ngikutin ke arah yang cairan ke tinggi atau ke rendah. Biasanya ke rendah. Toh. Jadi kadang kalau kita tidur yang tadinya ini mancung, tiba-tiba agak lebar. Kok hidungku kayak jambu ya? Itu juga. Itu salah satunya yang jadi faktor pemikiran kami sehingga di klinik tuh kami lebih seneng benang gitu. Nah, terus yang kedua ada lagi yang misalnya untuk smiling line. Smiling line kadang diisi filler. Oke, untuk bulan pertama, bulan kedua bagus sekali. Sometimes daya absorpsinya beda-beda bisa. Mungkin yang kanan ini sering duduk ngadep mana aktivitas sering kena matahari, yang ini cepet habis, yang sini enggak. Jadi yang sini belum lagi nanti kita pasangnya sudah pas 3-4 bulan kemudian ada yang jatuh. Ya tadinya kok di sini ada benjolan-benjolan, pas diperiksa-periksa ini bekas filler. Terus ada juga merek-merek filler yang mungkin yang kurang ini bertanggung jawab, yang tadinya dibilang 6 bulan terabsorpsi, kadang masih ada. Banyak kasus itu kan dia terlalu banyak isi di sini, sudah setahun 2 tahun masih ada bekas fillernya. Nah, itu yang kami pertimbangin. Sebenarnya mungkin tergantung ahlinya ya, lebih seneng pakai yang mana. Kalau kami di Dr. Vincent kami lebih seneng benang. Bukan berarti ini lebih bagus, ini lebih bagus, enggak. Tetap ada plus minusnya, positif negatif ada, tapi kami lebih seneng benang gitu. Kalau benang di wajah, Dok? Benang itu di wajah buat kita jadi apa nih? Cece di spesialis benang-benangan ya. Iya, dari tadi kan bibir bisa, hidung bisa. Lebih tirus. Double chin ya. tirus, Saya juga double ada di chin. double chin. Ya, double chin. Ya, ini double chin sebenarnya ketutup jilbab Saya aja banyak. loh. Iya. Double chin ya. Double chin ini apa? Ada pertumpukan lemak di sini. Iya. Bisa jadi karena ya tadi bawaan juga atau apa. Ini banyak solusinya. Kalau saya ini tebal sekali, ini contoh ya. Ini tebal sekali, saya sudah coba pakai injeksi. Jadi injeksi lipolisis. Lipolisis itu, lipo tuh lemak, lisis tuh penghancur lemak. Jadi lipolisis bisa itu untuk yang paling safety-nya. Sebenarnya yang paling safety itu bukan obat-obatan sih, olahraga. Ada yang bilang gerakin rahang atau apa, cuman kan untuk saya sudah susah ya, masa mau jalan kayak gitu kan susah juga jadi Ini dokternya gagap kali ya. apa ya jadi saya pilih pakai yang lipolisis. Sebenarnya banyak treatment buat double chin, bisa dari injeksi, bisa dari tarik benang ya kan, benang, tapi ini kan hanya istilahnya buat menarik saja. Masalah utamanya lemaknya kan enggak teratas. Harus dihancurin dulu lemaknya. Iya. Terus ada juga yang liposuction. Jadi kalau misalnya belum tahu apa itu liposuction, lipo itu lemak, suction itu sedot. Jadi sedot lemak itu liposuction. Jadi bukan cuma di perut saja, di sini juga bisa. Nanti maaf kalau ada TikTok atau apa, coba lihat liposuction double chin, nanti ada kelihatan di sana. Jadi di sini dimasukin alat liponya, disedot-sedot dan hasilnya langsung kelihatan. Mungkin itu yang cocok buat saya. Ya, yang terakhir ada satu lagi cara yang paling langsung kelihatan selain liposuction, yang mau nggak mau operasi, dibedah, dibuang lapisan lemaknya, baru dijahit kembali. Kalau dari klinik Dr. Vincent sama Dr. Adi ada untuk treatment double chin-nya? Ada. Yang mana deh dari jenis yang tadi atau Bisa ada juga semua? HIFU ya, RF. Jadi kalau saya itu lebih ke cenderung pertama kan karena dia penebalan di ini ya, lemak di double chin. Saya biasanya ngancurin dulu lemaknya. Dia ada proses tahapnya dulu. Jadi saya hancurin dulu lemaknya. Kalau memang dengan lemak lipolisis bisa, saya sekalian bantu dengan RF, radiofrekuensi. Jadi radiofrekuensi itu mengeluarkan panas yang bikin lemak kita jadi cepat lagi, sudah hancur, dipanasin kan lemak minyak, jadi langsung cair, gitu ya. terurai lewat keringat kayak mentega atau kencing. kena teflon ya kan, panas nah Mentega, mencair. kasih martabak, lemak lagi. Jadi biasanya saya lebih ke lipolisis dulu. Dan lipolisis kalau sudah ini baru nanti kalau memang dia dok kayaknya apa saya bantu dengan benang ya. Nah, itu juga bisa benang double chin. Cuman balik-balik ke pasien tadi tanya, "Dok, sakit atau enggak ya tarik benang?" Ya saya bilang nggak sakit, nanti bohong ya kan. Nah, saya bilang ya agak sakit, cuman ya
lebih kelihatan hilangnya gitu, double chinnya lebih kelihatan, tapi nggak menutup kemungkinan itu nggak permanen tuh, karena kan ketahanan benang itu bisa dibilang 6 sampai 1 tahun. Ya mungkin kalau dia dibantu diet segala macem mungkin agak berkurang di sini juga gitu. Kan benang saya tambahin dikit, dia cuma ngangkat Si kulit masalah tadi masalah kekencang, pertamanya kekencang. kan lemak yang berlebih ini, lemaknya nggak diatasin. Walaupun ada pertumbuhan kolagen di sini, tetap lemaknya nggak terbuang. Jadi yang benar itu memang Dilipolisis lemaknya ini dulu. yang dihabisin untuk masalah di double chin ya. Tapi ya banyak yang bilang double chin ini hoki, tapi belum terasa. Kita ambil yang positifnya dong. Iya. Makanya nggak dibuang-buang, nanti takut hokinya hilang dong. Iya, jadi kalau ada yang bilang, ih kamu double chin, ini hoki loh. Oke. Ngelesnya ya. Mencari ngeles. Positifnya gitu. Maksudnya gitu. Apalagi Cek yang buat penasaran Cek, ada banyak banget. Kita waktunya berapa lama? Bisa-bisa nginep di sini dokter Adi? Bisa. Karena kalau udah bahas masalah kecantikan, perawatan, Nggak bisa ya. Lagi dia pengen tahu nih, Ya udah, botox satu nih lagi dong. ya. Nah, Ini botox. udah last one ya Cek ya? Botox juga selain LRT itu bestsellernya juga ya di klinik kita ya. Soalnya dia cepat sekali, dalam waktu 1-3 hari itu langsung kelihatan. Biasanya botox digunakan untuk daerah-daerah kerutan. Iya. Botox itu singkatan loh. Ada yang tahu singkatan botox? Saya nggak tahu sih, taunya botox saja. Botox saja tau? Botox itu botulinum toksin. Tahu toksin? Toksin. Toksin. Racun. Ingatnya toksik dong. Iya, no? Racun. Benar. racun, benar. Botox itu Racun. botulinum toksin, itu racun. Racun yang dihasilin sama Clostridium botulinum. Jadi ada bakteri namanya Clostridium botulinum, dia ngasilin yang namanya racun. Makanya racun itu yang dipakai. Fungsinya racun ini, botox ini, dia untuk relaksasi usus. Salah, otot. Otot melemahkan si otot. Melemahkan otot. Jadi otot tuh yang tadinya kontraksi, disuntikin botox itu, jadi kontraksinya itu berkurang. Karena dia menghambat penghantaran neurotransmitter dari akson-akson di Kulit. bukan di otot. di otot. Jadi kita ini kan kontraksi ada ya gimana ya bilang Kebiasaan bahasa- misalnya kalau kita suruh mengkerutkan dahi, ya kan gitu. Iya. Jadi Nah. dengan di botox ibaratnya kayak ada yang karena dia melemahkan. Jadi kalau kita mau kayak gini, kayak saya kan mau botox, saya habis Ekspresinya botox, ekspresinya jadi di- agak berkurang. Gitu. Jadi yang tadinya disuntik botox, yang tadinya bisa ngerenyetin dahi, pas disuntikin itu kan ototnya lemah tuh. dia Jadi nggak bisa. setengah mati mau kerutin tuh nggak bisa. Makanya nggak kelihatan kerutannya. Dan memang itu sudah dipelajarin di titik-titik mana saja itu botox itu boleh Yang disuntikin. boleh dilakukan, ya. Iya, jangan sembarangan. Makanya perlu dokter-dokter yang profesional yang memang sudah terlatih. Kadang suntik botox kok bisa ini terangkat satu dok atau terangkat dua-duanya dok, saya botox kok kelihatan kayak marah terus aja ini, padahal saya mau kerutan memang hilang tapi kok orang takut lihat saya marah terus dok katanya. Ada lagi yang habis suntik suntik botox kenceng tapi matanya turun satu ini kelopaknya. Nah itu memang sudah dipelajarin, ada titik-titik tertentu yang memang aman untuk dibotox. Area Ya kan? mana yang perlu, yang enggak. Fungsinya itu kebanyakan buat ngurangin kerutan karena jadi di wajah ini kan ekspresi. Ada yang otot ini narik ke sana, narik ke sini, nah sudah dia. Nah, botox selain buat kerutan dipakai juga di kedokteran lain. Contohnya di dunia neurologi saraf. Jadi orang yang suka migrain itu apa, sakit kepala hebat ya. Jadi disuntik biasanya mereka ada tegang di otot mana, ketarik atau apa disuntikin. Jadi otot tuh relaksasi, agak berkurang migrainnya. Terus misalnya lagi habis di bahu ini kayak pegel sekali atau kayak kram sekali atau apa, disuntikin biar agak rileks gitu. Nah, botox memang digunain dengan pengawasan dokter. Iya, jadi nggak boleh sembarangan. ya, Nggak Dok? boleh Harus- sembarangan. Jadi nggak cuman buat kerutan juga. Misalnya banyak yang pengen V-shape. Dok, saya mau V-shape instan nih. Iya, Jadi iya. di sini kan ada tuh otot masseter, rahang. otot tengunya lah, otot di sini. Nah, kita suntikin 3 atau 4 titik. Biasanya 3 titik. Nanti dia kan akan relaksasi, nggak terlalu kontraksi, jadi agak lebih ini. Mengecil. Kan Lebih otot kalau dilatih terus kan dia gede, Lebar. jadi kalau disuntikin dia langsung agak melempem, Kelihatan jadi cabi kelihatan ya fit. kan. Wah,
Bisa buat bicep juga. ya, buat Bisa, maskernya. bisa. Banyak macam, bisa juga nih, maaf nih, kadang kalau misalnya pasien suka keringat yang berlebihan, nah itu juga bisa kita suntik botox, Hiperhidrosis. hiperhidrosis. Bisa juga. Iya. Jadi kalau burket ya kan, Iya, misalnya ternyata memang. Jadi burket bisa. dia bisa mengurangi produksi kelenjar minyak. Keringat. Keringat. Jadi kemarin ada pasien saya, maaf, polisi juga. Dok, saya polisi, saya sering Keringatan. jabatan sama orang-orang Iya, penting, iya. nggak enak kalau lagi jabatan apa Basah. keringetan, keringetan, basah ya. atau Iya. apa tuh. Jadi saya bantu suntik di tempat-tempat yang memang dianggap banyak. Jadi itu memang ada orang-orang tertentu yang dia telapak tangan atau telapak kakinya Iya, suka iya. cepet Keringetan, basah. basah. Hiperhidrosis namanya. Atau yang keleknya baru bentar, basah Basah. nih. Iya. Itu juga Kelihatan bisa kan di sini. dikurangi dengan penyuntikan botox juga bisa. Baru tahu Berarti loh, bisa Dok. diatasi. Iya, Bisa, bener-bener. bisa. Baru tahu banget karena selama ini taunya tuh kalau botox tuh cuma buat Kerutan. ngencengin Iya. ngilangin kerutan Enggak. gitu. Buat Banyak keringat bisa. berlebih juga bisa. Hiperhidrosis namanya. Hiperhidrosis tuh banyak banget ya teman-teman, ilmunya hari ini luar biasa. Itu baru sedikit aja. Asik kalau udah bahas dunia kesehatan kulit ya. Banyak. Cek, ada satu lagi the last one atau Iya. the last two? Jelas ya, terakhir Terakhir ini oke, the last nih dok. pengen penasaran sih sebenarnya. Apa, Cek? Ada alat yang Yang saya mana? tertarik banget ya. Ya kalau udah Kami pun ngecek tertarik apa- banget. Apa nih kira-kira? Kalau masalah Ini itu kan Dokter kita- Vincent ini. Tapi kan sering banget di kantor nih duduk gitu ya. Terus jarang aktivitas berolahraga. kurang gerak. Kurang gerak lah dok ya. Heeh. Gimana ya kita caranya? Tapi saya nih ada lihat ya dok ya. Kebetulan Gimana nih Cek? eman gitu loh katanya. Aduh. Bukan kursi getar, Iya. banyak. MM-an. Scrub Neo ya. Scrub Neo. Iya. Ya ini juga masih kita masih coba pikirkan karena ini ya itu sih Harganya MM-nya ya. juga enggak ini untuk masyarakat Palembang. Saya sih pengen sekali. Kalau misalnya kita bisa datengin alat itu, kita mungkin satu-satunya di Sumatera yang punya alat itu. Oke. Ya kan? Dan alat Si itu sudah alatnya dipakai. apa? Kalau di luar Sumatera, di luar Palembang ya, kayak misalnya maaf kota besar Jakarta, Surabaya, itu udah familiar sekali nih alat. Tapi untuk daerah Palembang, Sumatera aja belum, apalagi Palembang Iya, itu masih baru sekali. Jadi ini alat bagus sekali. Tahu, maaf, artis Kim Kardashian pun pakai ini. Iya, tahu. Ya, itu pun alat Jadi memang bagus sudah ya. bagus Iya. sekali. Jadi ini alat fungsinya dia buat untuk ngerampingin perut. Jadi fungsinya tuh bukan Bukan cuma perut perut, aja. bukan cuma perut, aja, saya bokong bisa, bisa naik, tangan bisa. lengan, Jadi itu betis. alat kerjanya Oke. untuk membakar lemak, sama dia membentuk massa otot. Itu bagus sekali. Jadi bukan cuma lemak aja yang dibakar, tapi massa otot itu dibantu biar Dibantu tumbuh. pembentukan ototnya. Dan itu kelihatan. sudah kami Kami coba, coba. dan memang hasilnya Ada bagus. hasil. Makanya saya tertarik banget. loh. Wajar Aduh kalau kapan gitu nih ya tertarik. gitu kan. Kalau Iya. udah ada, dok langsung aja. Iya. Bisa jadi pasien Karena tetap. kalau wanita itu kan ya, Iya, iya. masalahnya cuman di lengan. lengan, perut, Perut, paha. Iya gitu kan. Betul. Kayaknya cocok banget. Pengalaman di bokong langsung naik, Oh, langsung naik. Udah. Iya. langsung Saya naik coba, dalam saya coba. satu kali treatment. Saya Oh, coba dalam satu kemarin kali juga? satu kali udah kelihatan yang tadinya pantatnya biasa. gimana, Pantat di bokong gimana? yang gimana, Ceper agak juga. turun ya kan. Jadi Jadi saya naik ya? jadi naik ngangkat. Wah, gitu. luar Bagus, biasa. kan? Itu Memang sama bagus, kalau di bagus. perut juga. Perut itu sama kayak kita sit up 20.000 kali hasilnya gitu. Nah, kalau Wah, kita sit bayangin. up, saya pernah sit up itu pagi 25, siang 50, Wah. malam Tidur. 25, gaya-gayaan waktu umur 30. Wah, besoknya kayak orang sembelit, sakit sekali perutku. Iya. Itu karena apa? Karena ada kandungan, kalau di kita dunia kedokteran ada asam laktat ya, yang di sini yang nimbun, yang itu yang bikin sakit sekali. Nah, hebatnya alat ini, dia fungsinya hampir sama dengan sit up 20.000 kali. Memang agak terasa. Kalau misalnya yang tadi habis sit up 100 kali itu tingkat nyerinya itu ada di 9 sampai 10. Kalau ini cuma 1 atau 2, jauh-jauh sekali. Memang ada Luar terasa biasa tapi ya. enggak mengganggu kenyamanan. Dan itu makanya
ini yang lagi kita coba Merundingkan. apakah cocok untuk ini. Saya sih Antusiasnya, pengennya, saya sama Dokter Sinsen pengennya datengin tuh alat ke Palembang dan itu Kalau kita voting dok, kayaknya pada banyak setuju dok. Iya, Pertama, kurang gerak dok, Membantu sekali ya. membantu sekali untuk yang Itu ya, cocok untuk kantor. Oh ya, yang Iya. kurang Kurang gerak. aktivitas seperti saya juga kan Aktivitas. saya jarang olahraga atau apa. Makanya kemarin saya coba alat itu dan alat itu memang benar ada, bukan karena saya mau beli alat saya gembar-gembor gimana ya. Dan semua alat apapun yang kita coba dulu dan hasilnya memang ada baru kita mau beli. Nah, kemarin saya coba itu dalam 1 kali itu kelihatan perut saya itu ngerasa kayak sini ini kenceng gitu. Practice Kenceng sama kayak ototnya. kita habis sit up beneran. Nah, dan dia juga nanti di hari keberapa kayak kok makannya agak berkurang ya gitu. agak tertahan nafsu makan. Karena udah mengecil tadi mungkin ya yang tadi. Jadi dia teknologi lumayan sih kalau keluaran udah 2020 ya, tapi ini yang terbaru lagi. Ya, jadi dia ada Namanya- kombinasi antara RF Dengan radio high frekuensi dengan high beam. High beam. High beam tuh high intensive focus elektromagnetik. Jadi yang RF-nya kerja untuk pengurangan Lemak. massa lemak, yang high beam tadi untuk Masa otot, otot. pembentukan Dia otot. pembentukan otot bagus sekali. Jadi teknologi belum yang lagi bisa ya. kalau ditambah mesolipo juga untuk penghancur lemaknya juga. Jadi kerjanya itu lebih cepat. Ditambah satu lagi kerjasama sama ahli gizi untuk diet kayak wah itu biasa. cepat sekali hasilnya langsung kelihatan biasanya. Kayaknya luar Makanya biasa ya. yang kita kan kadang jarang olahraga. Iya, benar. Terus masalahnya banyak yang di situ semua gitu kan ya. Emang kayaknya kalau itu masalah hampir semua orang Hampir yang kurang semua. gerak deh dok. Dan kayaknya Ditunggu waktunya banget nih, sedikit Dok. gitu kan. Kapan nih dok? Jadi Sudah agak siap nih. siap udah nggak sabar ya, udah nggak Boleh sabar. boleh ini Kantongnya jangan lupa disiapin juga. kantongnya. Tadi ini udah catat ini budgetnya tadi ada lip, ada LRT pasti itu yang pertama dulu dong wajib. Abis itu tadi yang untuk bibir apa tadi Pico laser lips sama Pico lips. Pico lips. Ini kan kering ya bibirnya. Iya. Terus nambah lagi tadi apa yang M-Scrap Neo. Scalp Neo. Iya, M-Scrap Neo sama tadi yang pertama kali Dokter Vincent bilang buat saya tadi loh yang itu krim Ayo. lunaire. Siapin budgetnya ya. Krim lunaire budget. Gajian tanggal berapa ya? Gajian tanggal berapa ya? Udah banyak Kita ini listinya aja ya, dulu, LRT dulu. Iya, ya benar, Iya, LRT. mumpung lagi promo kan. Yang Boleh. bikin vouchernya Iya. tadi kali ya. Boleh, voucher. boleh ini. Boleh, Ini boleh. minta diceritanya. Nggak ada, megang aja buat temen-temen juga kan ya. Coba saya pegang, pegang dulu aja. Iya, Ya. nih. Nih ya. Ini voucher Ada yang buat khusus, mahasiswa juga ya? belajar Belajar sama dan mahasiswa mahasiswa. ya dok ya khusus. Kita Jadi bisa juga ya dok ya? Bisa, bisa. juga kita. Ada yang umum juga Boleh. nanti Itu umum dikasih sebelah. juga. Ini juga tuh. Iya, ini best sellernya kita Ini untuk LRT. ASN ada juga. Jadi kita bikin Kita lengkap semua untuk mengenali untuk semuanya. LRT. Kan banyak yang taunya LRT itu cuma light ya sama kayak saya tadi dok awalnya. Kita Tuh. coba ini aja dulu. Iya wajib nih kayaknya karena tadi kan perawatannya udah 3 in 1. Bayangin Iya. dari harga 1.350 sekarang cuma 399.000. aja. Jauh Wow, banget sekali. teman-teman. Kalau mau satu-satu lumayan. harga normal 1.350.000. Kayaknya kayak harus puasa nggak beli baju 3 bulan ya. Gitu. Ini luar biasa sekali vouchernya ya. Jadi jangan dilewatkan. Mumpung lagi promo di klinik Dokter Vincent teman-teman sama Dokter Adi ya. Silakan datang banyak-banyak ya. Bawa teman-teman semuanya ya. Teman keluarga bawa semuanya. Promonya sampai kapan dok? Lupa sampai nanya. Promonya sampai kapan nih? Ini promo terakhir itu di tanggal 31 Mei. 31 Iya, ini promo Mei. untuk bulan Mei. Tapi Oke. kita nggak tahu nanti bulan Juni apakah promonya. Ya. Nanti ada kita tim. tunggu berikutnya. Jadi Mei ini kita pakai ini nih. Ya, nanti Juni beda lagi. Yang mana ya yang mau promo dok? Langsung mau nanya bocoran. Budgeting tadi. Siapa tahu nanti Juni kan ada alat misalnya M-Scalp Iya, ya kan. alat Salah satunya ya kan Cece ya. Iya, udah daftar. Udah nunggu nih ya. Saya minta bisikin harganya dulu dok. Nah, itu harganya Iya, itu yang lagi kita Iya, iya. gimana Sedang caranya. dirugikan ya, Dok, ya. Karena kan alatnya
Ya. berapa gitu kan ya. Investasinya luar biasa. Jangan Jadi, sampai kita udah 10 tahun, ya kan, datangnya alat itu langsung selesai 10 tahun nggak nambah-nambah lagi. Iya, karena luar biasa banyak Iya lumayan, investasinya. karena ya. ada harga ada rupa Iya, juga. dengan dengan manfaatnya, teknologinya ya pasti kita paham, pasti investasinya luar biasa banget itu. Tapi ya tadi Hasilnya ada. hasilnya kalau bisa dalam sekali langsung kelihatan, kayaknya sih euforianya luar biasa. Sekali dong. kelihatan, tapi untuk efektif ya 4 kali itu sudah kelihatan sekali. Cuman banyak di Jakarta di mana-mana mereka sudah kelihatan, mereka lanjut sampai 10 kalian paket Iya. itu karena mereka males maaf olahraga atau apa, sudahlah. Banyak juga atlet-atlet yang untuk ini pembentukan body mass-nya Iya, mereka iya. pakai alat. Iya, six Nanti pack. coba kalau ini coba di set dulu M-Spa apa Boleh, sekalian boleh, set kita harganya notice. juga di luar gitu ya. Boleh. Makanya saya tertarik sekali tuh M-Squad itu ya. Makanya mumpung dokternya Ada di sini. kita tanya langsung di podcast. Betul. Aduh, nggak terasa ya, ini kita udah berapa lama tadi? Tadinya cuma mau 30 menit. Tapi kayaknya Nggak terasa lewat ya? 30 menit. Nggak terasa loh, Dok. Ini udah hampir lebih, udah mau 60 menitan gitu ya kita di sini. Nah, teman-teman, sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas sama Dokter Vincent sama Dokter Adi, tapi beliau datang ke sini aja tuh udah luar biasa menyempatkan waktunya ya di tengah-tengah jam prakteknya. Mungkin ini kita Iya. kalau udah Menculik ya? konsul bayar berapa ya? Menculik. Kalau mau konsul datang udah bayar berapa? Ini kita dapat konsultasi gratis. Kita terima kasih banget ya dokter. Iya, Sama-sama. Kami juga terima Sudah kasih. bersedia datang ke kampus kami Palkomtek, udah kasih edukasi yang Kampus ya, yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah luar biasa sekali, ilmunya banyak. Kami harap bisa ketemu di klinik, Cie. Iya, amin, ditunggu ya. Ketemu di klinik ya. Caca mungkin ada yang mau disampaikan untuk Dokter Vincent sama Dokter Adi? Iya, sangat terima kasih edukasinya. Aduh, yang kita pengen tahu sebenarnya ya udah terjawab banyak di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Pak Kamster, untuk yang nonton nanti podcast kita ini ya. Amin, amin. Ditunggu ya, kita nanti juga Ya. ditunggu dokternya ya. Amin. Iya, Kan Dok, kita ya. mau rencana ini, jangan lupa Betul, ya. siap. Mm-mm. Mungkin Dokter Vincent sama Dokter Adi ada yang mau disampaikan nih untuk teman-teman Palkomteknya sebelum kita ya pamitan gitu ya. Ada Dok mungkin yang mau disampaikan? Dokter Terakhir Adi dari deh. saya. saya sih cuman singkat aja ya. Saya hobinya edukasi memang. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman semua untuk masalah kulit nih, percayain masalah kulit kita yang memang benar-benar sama ahlinya. Minimal memang sudah berkompeten. Terus kalau misalnya ragu jangan malu untuk tanya daripada salah. Contohnya tadi aja yang paling simpel masalah jerawat atau apa, kan kita banyak nggak tahu masalah tangan, sedangkan tangan itu penting sekali. Jadi kalau untuk masalah kulit ya percayakan sama ahlinya. Oke, Kalau jangan di ikut-ikutan. nggak Ya. apalagi Dokter Vincent Beauty Clinic ya terpercayalah, kita Iya memang dong. sudah S2 di bidang Anti-aging Anti-aging. tadi. Anti-aging tadi. Oke. Iya. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ya bisa langsung ke klinik Dr. Vincent Ada Beauty Clinic. Instagramnya juga teman-teman Iya. ya. Tadi saya lupa kayaknya nyebutin Instagramnya itu di @dr_vbc ya. Jadi VBC itu singkatan dari Vincent Beauty Clinic ya. Yes, Dok? benar. Oke. Ya, ulangin ya. Di Instagramnya @dr huruf kecil dokter tuh _vbc. Oke? Di follow ya teman-teman nanti ya. Di sana Oke. udah ada treatment-treatmentnya ya dok. Iya. Iya, yang kita bahas hari ini Iya. ada di situ semua. Oke. Oke, mungkin kita udah di penghujung acara podcast kita hari ini dokter. Sekali lagi kami dari Palkomtek mengucapkan terima kasih kehadirannya. Iya. Semoga bisa sama-sama. ketemu Kami lagi. juga terima kasih sudah dipercaya untuk mengisi. mengundang Oke, mengundang terima podcast. kasih. Iya. Ya, semuanya kita pamit ya. Saya Cetata, Dokter Iya. Adi dan Dokter Vincent. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.